Pemirsa, banyak sekali kita temukan alat-alat kesehatan yang beredar di pasaran. Setiap penjual pasti mengatakan bahwa alat ini adalah alat yang bermanfaat untuk kesehatan Anda, khususnya permasalahan otot dan juga untuk beberapa terapi tertentu. Namun pertanyaannya, apakah betul alat-alat tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesehatan Anda? Atau jangan-jangan malah membuat Anda semakin sakit? Tentunya dalam bidang medis atau bidang kedokteran tidak merekomendasikan alat-alat tersebut. Karena memang belum ada penelitian yang jelas dan juga bukti-bukti yang jelas memberikan manfaat untuk kesehatan. Namun jika kita mampu memanfaatkan alat-alat sederhana tersebut dalam beberapa terapi, tentunya akan memberikan manfaat kesehatan untuk Anda. Dalam Cara Sehat kali ini, saya akan menunjukkan beberapa alat kesehatan yang banyak berada di pasaran untuk kita lihat bagaimana keuntungan dan bagaimana problem yang mungkin ditimbulkan jika kita salah penggunaannya. Yang pertama adalah alat ini. Kalau kita lihat, kemungkinan besar alat ini adalah digunakan dengan cara seperti ini dengan tujuan untuk melemaskan otot-otot yang kaku atau tegang. Biasa ini diberikan pukulan ke otot-otot yang kaku, misalnya berada di pundak atau misalnya berada di paha kita. Memang belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa alat ini betul bisa melemaskan otot yang kaku. Namun sebenarnya, ketika otot tersebut kaku, apapun caranya, asalkan kita dapat melemaskannya, baik dengan pemijatan maupun dengan alat, itu sebenarnya bisa bermanfaat. Sebagai contoh, ketika kita mengalami nyeri pada lutut kita yang disebabkan karena pegal ataupun kekakuan otot yang menopang lutut kita, maka kita bisa memberikannya dengan menggunakan alat ini untuk melemaskannya. Sebagai contoh seperti ini, sepanjang otot tersebut kita bisa berikan pukulan yang sederhana ataupun ringan. Seperti itu. Namun harus diingat bahwa tidak boleh memukul terlalu kencang, karena kita khawatirkan yang seharusnya hanya melemaskan otot, namun malah dapat menimbulkan cedera pada otot ataupun jaringan lunak lainnya. Alat kedua yang saya temukan adalah seperti ini. Kalau melihat dari bentuknya, dia memiliki ujung yang berbeda, di mana mungkin pembuatnya juga memiliki tujuan yang berbeda dengan bentuk ujung yang berbeda. Seringkali alat ini digunakan untuk memberikan penekanan pada titik-titik akupuntur. Misalnya diberikan penekanan pada tangan, ini adalah titik untuk jantung, ini adalah titik untuk lambung, ini untuk lever, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kalau Anda belum memiliki pengetahuan yang cukup, jangan melakukannya. Konsultasikan kepada ahlinya, misalnya dokter spesialis akupuntur yang tentunya lebih memahami tentang titik-titik ini. Alat ini sebenarnya dapat digunakan juga dan bermanfaat jika Anda hanya memberikan penekanan pada otot saja. Misalnya, ketika Anda mengalami nyeri dan kaku pada otot leher dan pundak, memberikan penekanan dengan alat ini, dengan penekanan atau tekanan yang lembut namun cukup keras untuk melemaskan otot, itu akan memperbaiki otot Anda dan mengurangi nyerinya. Dibandingkan jika Anda mencoba untuk titik-titik tertentu, misalnya di telapak kaki ataupun di tangan dan lain sebagainya. Alat ketiga yang saya dapatkan adalah ini. Ini adalah bola yang sering sekali dijual di pasaran. Orang selalu mencobanya atau menggunakannya dengan menggenggam seperti ini. Namun apabila Anda memiliki masalah atau penyakit tertentu, misalnya stroke, ketika stroke, tentu Anda akan mengalami rasa baal dan juga penurunan kemampuan saraf di ujung-ujung jari. Sehingga ketika Anda menekan terlalu kencang, bukannya memberikan manfaat untuk kesehatan, namun malah mungkin akan mencederai daerah yang Anda tekan. Nah, tentunya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter Anda, apakah boleh menggunakan bola seperti ini. Kalau untuk bidang saya, ketika Anda pasca operasi misalnya, ada kelemahan dari otot-otot tangan, maka menggenggam bola seperti ini yang tidak terlalu keras itu juga sangat bermanfaat untuk menguatkan kembali otot dan juga tendon yang sebelumnya telah cedera untuk bisa mencapai fungsi yang maksimal kembali. Saya masih mendapatkan alat ini. Ini juga banyak sekali beredar di pasaran. Kalau melihat dari bentuknya, kemungkinan besar alatnya digunakan seperti ini. Jadi di tangan bisa, kemudian juga di pundak bisa, di kaki juga bisa. Melihat dari alatnya, kemungkinan besar ditujukan alat ini adalah untuk melancarkan aliran darah,
melancarkan otot-otot yang kaku dan tegang. Memang, sekali lagi, jika Anda sehat, memberikan pelemasan otot dengan menggunakan alat ini akan memberikan rasa nyaman. Namun harus berhati-hati, karena kalau kita melihat di sini alatnya, dia memiliki ujung yang cukup tajam. Sehingga jika Anda memiliki masalah penyakit tertentu, misalnya masalah yang berhubungan dengan saraf, pemberian penekanan di sini bukan memberikan kesembuhan, namun mungkin akan mencederai jaringan ataupun daerah yang Anda berikan penekanan. Maka salah satu tips dari saya, sebelum menggunakan alat ini, berikan minyak atau lotion atau krim untuk mengurangi kemungkinan cedera akibat penggunaan alat ini. Oh, saya masih memiliki ini. Ini adalah alas kaki atau sendal yang banyak sekali dijual di pasaran. Dan ini sudah ada nama-namanya. Ini adalah titik untuk paru-paru, titik untuk tenggorokan, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan penggunaan sandal refleksi seperti ini akan menstimulasi titik-titik akupuntur tertentu yang tentunya akan bermanfaat untuk kesehatan. Namun harus diingat bahwa setiap orang memiliki bentuk kaki yang berbeda. Terkadang ada orang yang memiliki kaki ceper atau flat foot. Ada yang kakinya cenderung masuk ke dalam. Dan kita bisa bayangkan jika sandal yang sama digunakan oleh jenis kaki yang berbeda, tentunya manfaatnya pasti akan berbeda juga. Yang seharusnya memberikan manfaat kesehatan, mungkin malah akan menimbulkan masalah tertentu pada kakinya. Ingat bahwa kaki sangat erat dengan sendi lutut. Jika kaki kita bermasalah, dia akan menularkan masalah lain nanti, terutama di sendi lututnya juga. Jadi pastikan bahwa Anda memang tidak memiliki masalah kaki, barulah Anda bisa memastikan menggunakan alat atau sandal seperti ini. Nah, ini yang terakhir, ini paling favorit. Biasanya orang menaruh ini di kepala, terutama Anda yang sering pusing, sakit kepala, stres, nyeri, tegang di leher, kaku di pundak, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, memang di ujungnya memiliki ujung-ujung yang cukup lunak dan ini fleksibel bentuknya, sehingga bisa mengikuti bentuk dari kepala kita. Nah, kalau kita ingat bahwa otot-otot di leher kita banyak juga yang menempel pada kepala kita. Sehingga ketika kita mengalami sakit kepala ataupun nyeri leher, bisa-bisa disebabkan karena ketegangan otot. Baik dari otot leher dan juga otot-otot yang ada di kepala kita. Maka sebenarnya pemberian dan penggunaan alat ini juga bermanfaat. Dia bisa mengurangi ketegangan pada otot-otot yang ada di kepala. Seperti ini. Namun harus dipastikan bahwa sakit kepala Anda bukanlah sakit kepala yang disebabkan oleh masalah yang serius, misalnya tumor ataupun masalah lainnya. Namun sakit kepala Anda hanya disebabkan oleh masalah otot. Jika masalahnya pasti karena otot, Anda bisa menggunakan alat ini untuk mencoba dalam rangka mengurangi ketegangan pada otot-otot baik di kepala maupun untuk di lehernya. Namun jika penyebab sakit kepalanya tidak jelas, saya sarankan untuk Anda segera berkonsultasi kepada dokter untuk memastikan apa penyebab sakit kepala Anda. Jangan sampai karena kita menggunakan alat ini, kita merasa nyaman, itu berbahaya untuk Anda. Karena kita menjadi tidak memeriksakan apa penyebab sakit kepalanya yang sebenarnya. Jangan jadi dokter untuk Anda sendiri dan selalu konsultasikan setiap keluhan yang Anda rasakan kepada ahlinya. Cara sehat dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Maka dari itu, kita mulai dari sekarang.